Halo semuanya, selamat datang. Pernah ngerasa nggak sih, pengen bikin kalimat bahasa Inggris kamu tuh terdengar lebih mantap, lebih ekspresif, dan lebih mirip penutur aslinya? Nah, pas banget. Kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik satu alat grammar keren yang namanya cleft sentences. Oke, biar gampang, kita lihat contohnya langsung ya. Bayangin ada yang bilang, May brought a cake. Ya, standar lah ya, kita ngerti maksudnya. Tapi coba bandingin kalau dia bilangnya gini, It was a cake that May brought. Nah, langsung kerasa kan bedanya? Penekanannya jadi kuat banget di kata kue. Itulah dia kekuatan dari cleft sentence. Jadi sebetulnya cleft sentence itu apaan sih? Gini, kata cleft itu sendiri artinya terbelah atau terpecah. Jadi pada dasarnya, kita itu ngambil satu kalimat simple, terus kita belah jadi dua bagian. Tujuannya buat ngasih sorotan khusus ke satu informasi aja. Simple tapi efeknya luar biasa. Terus, kenapa sih kita perlu repot-repot pakai struktur kayak gini? Ada 3 alasan utama. Pertama, ini cara jitu buat bikin pendengar fokus ke info yang menurut kita paling penting. Kedua, otomatis omongan kita jadi terdengar lebih ekspresif, nggak datar. Dan yang ketiga, ini berguna banget buat ngoreksi atau klarifikasi sesuatu. Misalnya, kamu mau bilang, bukan John, tapi Josh yang ngajarin aku. Nah, itu pas banget pakainya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling sering dipakai, it cleft. Anggap aja ini fondasinya. Kalau kamu udah kuasa yang ini, yang lainnya bakal terasa lebih gampang. Rumusnya gampang banget kok buat diingat. Pertama, mulai dengan it. Terus diikuti kata kerja be, bisa is, was, dan lain-lain. Nah, setelah itu, taruh bagian yang mau kamu tonjolin. Terus, tinggal tambah that atau who, dan diakhiri dengan sisa kalimatnya. Simple kan? Yuk, kita coba pakai rumusnya. Daripada cuma bilang, John broke the window, kita bisa ubah jadi, It was John who broke the window. Tuh kan, fokusnya langsung ketarik ke si John, jadi jelas banget siapa biang keroknya. Nggak cuma buat orang loh, buat nekenin tempat juga bisa banget. Kalimat biasa, we met in London. Kalau diubah jadi, it was in London that we met, kesannya jadi lebih dramatis. Seolah-olah London itu adalah kunci dari keseluruhan cerita. Bahkan, buat nekenin sebuah alasan pun bisa. Kalimat, he left because he was angry itu cuma ngasih info. Tapi dengerin deh yang ini. It is because he was angry that he left. Wah, ini bener-bener nyorot kenapa dia pergi. Beda banget kan rasanya? Nah, bagian paling kerennya, kata kerja be di rumus tadi itu fleksibel banget. Kamu bisa pakai di bentuk present pakai is, past pakai was, future pakai will be, atau bahkan pakai modal kayak must have been. Artinya, it cleft ini bisa kamu pakai di hampir semua situasi. Keren kan? Oke, it cleft udah di tangan. Sekarang kita kenalan sama keluarga besarnya, yaitu weight cleft. Sesuai namanya, jenis ini pakai kata-kata tanya kayak what, where, why buat bikin penekanan. Rumusnya sedikit beda, tapi tetap gampang. Kamu mulai dengan klausa yang diawali kata WA, misalnya what I need atau where he goes. Habis itu, diikuti kata kerja be dan ditutup dengan info yang mau kamu tekanin. Contoh yang paling sering kita temuin itu yang pakai what. Kalimat the noise bothers me, ya kedengaran biasa aja. Bandingin sama what bothers me is the noise. Nah, ini lebih nendang kan? Seolah-olah kita lagi membangun rasa penasaran dan the noise jadi puncaknya. Dan ini nggak cuma berlaku buat what aja ya, kata tanya lain juga bisa. I want to go to Italy. Itu cuma pernyataan biasa. Tapi kalau kamu bilang, where I wanna go is Italy, kalimatnya langsung berubah jadi semacam pengakuan, sebuah impian atau keinginan yang kuat banget. Nah, ini ada trik keren lagi. We cleft ini bisa kita flip atau kita balik dengan gampang. Contohnya, what I need is a cold drink. Penekanannya ada di akhir. Tapi kalau kita balik jadi a cold drink is what I need, penekanannya langsung pindah ke depan. Fleksibel banget. Tapi tunggu dulu. Ada satu aturan penting yang nggak boleh kelewat, terutama pas kamu mau membalik kalimat yang ada kata kerja infinitifnya. Misalnya, what she loves is to sing. Kalau mau dibalik, to sing-nya harus diubah jadi bentuk gerund atau ing. Jadi, singing is what she loves. Ini detail kecil tapi penting banget biar grammarnya benar. Oke, 2 tipe utama udah kita kuasai. Sekarang, kita intip 3 jenis lainnya yang lebih spesifik. Anggap aja ini kayak special tools di kotak perkakas grammar kamu yang dipakai buat situasi-situasi tertentu aja. Yuk kita bahas cepet aja ketiganya. Ada all cleft. Ini buat nekenin kalau sesuatu itu adalah satu-satunya hal yang penting. Terus ada their cleft.
Ini bagus banget buat ngenalin topik baru dengan sedikit misteri. Dan terakhir, think left, yang pakai frasa kayak the thing atau the person. Cocok buat penekanan yang lebih formal. Wah, udah banyak banget nih yang kita bahas. Biar nggak lupa, yuk kita kumpulin semuanya dalam satu rangkuman pamungkas. Ini slide yang pas banget buat di screenshot nih, buat contekan nanti. Nah, di sini kita bisa lihat semua jenis yang udah kita pelajarin. Coba perhatiin deh, gimana tiap contoh ini ngasih penekanan yang sedikit beda, tapi penting. Mulai dari it cleft yang langsung nunjuk Mary, sampai the cleft yang fokusnya ke my mom. Intinya, semua ini tentang memilih alat yang paling pas buat pesan yang mau kamu sampaikan. Pada akhirnya, cleft sentences ini ngasih kamu kontrol penuh. Kamu bisa milih dengan presisi apa yang mau kamu tonjolin dalam obrolan. Mengubah kalimat yang biasa-biasa aja jadi pernyataan yang kuat dan membekas. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kamu. Ide penting apa nih yang bakal kamu tekanin selanjutnya?